dari kelompok Power Ranger Merjasari. Tepuk Merjasari. 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 Perkenalkan, nama saya Jessica Krisya Febriana Omid, absen 14. Saya Matarina Sekar Aira Mawati absen 10. Saya Planisia Melisa Ninja Fernanda, absen 20. Saya Akila Tarik absen 6. Saya Kavin Yoga Hermawan presensi 18. Dan saya Diana Ramadaman Putra absen 13. Kali ini kita akan melaksanakan praktikum teman-teman korosif ya, korosif pengaruh apa saja yang bisa mempercepat atau memperlambat korosif terhadap suatu besi. Saksikan terus. Dadah! Sebelum melakukan praktikum, mari kita siapkan alat dan bahannya. Yang pertama ada air matang, yang kedua ada minyak goreng, yang ketiga ada cuka. Selanjutnya ada CaCl, lalu ada potong buku. Di sini kita penggantinya amplas ya, bisa menggunakan amplas. Terus ada paku, terus ada gelas bekas. Ini bisa pakai apapun yang bisa wadahi. Di sini kita butuh 8. Lalu selanjutnya ada plastik dan karet ya untuk buat nutup ini. Lalu ada air mentah sama tisu. Juga garam. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita siapkan alat mentahnya. Lalu yang kedua kita amplas pakunya. Selanjutnya kami akan masukkan bahan-bahan ke dalam kapnya. Kita sudah menyiapkan yang pertama ada air dengan CaCl, kemudian minyak goreng, kemudian air garam dengan komposisi melarutkan garam dengan air sampai dirasa airnya asin. Kemudian ada cuka dengan perbandingan 1:1 atau 50% air dan 50% cuka. Selanjutnya kami juga sudah menyiapkan air matang, juga air mentah. Kemudian kami juga menyiapkan wadah untuk paku yang akan kami tutup atau paku yang tertutup nanti. Kemudian ada paku yang tidak tertutup atau terbuka. Kemudian untuk menambahkan informasi, air matang yang kami gunakan merupakan air mineral. Kemudian untuk langkah selanjutnya adalah memasukkan paku ke dalam masing-masing botol. Jadi setelah kita menyiapkan bahannya dan ditaruh dengan pakunya, kita akan menunggu selama minimal 5 hari untuk melihat reaksi dari paku-paku tersebut. Diusahakan menghindari dari paparan langsung dari sinar matahari. Baik teman-teman, kali ini saya akan melaporkan reaksi korosif pada hari kedua. Pertama kita lihat dari yang kondisi paku ditutup menggunakan plastik. Di kamera tidak terlalu terlihat jelas ya, tapi di sini yang jelas pakunya masih tidak terlalu terjadi korosif atau perkaratan. Ya mungkin ada di beberapa titik, tapi ini sekali lagi juga karena tingkat kekedapan dalam menutup. Tapi ini harusnya sudah cukup kedap ya. Kemudian ada selanjutnya paku terbuka, paku yang tidak diberi apa-apa dan terbuka. Bisa dilihat di sini sudah terjadi perkaratan yang cukup banyak. Kemudian selanjutnya ada di air matang. Di air matang sudah terjadi perkaratan, tapi warna airnya jernih, tidak terlalu keruh. Selanjutnya ada air mentah. Nah, pada air mentah ini terjadi perkaratan cukup parah ya, lebih parah atau lebih banyak dibandingkan perkaratan dari air matang. Selanjutnya ada air garam.
Di air garam sendiri juga terjadi perkaratan yang cukup banyak juga dan cukup parah. Oke, selanjutnya ada cuka. Untuk di cuka sendiri tidak terjadi perkaratan sama sekali, bahkan warna airnya tidak berubah di hari kedua. Minyak juga tidak terjadi perkaratan. Tidak terjadi perkaratan. Ya, tidak terjadi perkaratan dan juga warna minyak masih tetap sama. Ya, itu saja yang bisa saya laporkan untuk hari kedua. Terima kasih. Pertama kita lihat di paku tertutup. Ini kalau terlihat dari mata, ini bagian bawahnya dia sudah mulai terjadi perkaratan yang cukup terlihat dibandingkan hari sebelumnya. Kemudian untuk paku yang terbuka, dia sudah cukup berkarat ya, di bagian tengah itu sudah hampir rata. Kemudian untuk yang air matang, dia semakin parah ya, itu perkaratan di bagian atas sampai yang bagian ujung atas itu sedikit menghitam. Kemudian yang air mentah, di sini tumpukan perkaratannya semakin parah. Kemudian untuk yang air garam, tumpukannya juga semakin padat, tapi di bagian bawahnya dia tidak terlalu berkarat. Untuk yang minyak sudah sedikit bukan berkarat sepertinya, tapi ada nampak seperti menghitam di pakunya. Kemudian yang bagian air cuka, dia tidak terjadi perkaratan, tapi terjadi penghitaman pada paku dan airnya sudah mulai berubah menjadi warna kuning. Dari semua ini yang paling cepat terjadi penguapan yaitu yang air cuka. Itu saja yang bisa saya laporkan. Terima kasih. Di hari keempat, pertama paku terbuka, kita lihat dia terjadi perkaratannya sudah mulai banyak ya, tapi tidak terlalu banyak beda dengan hari ketiga. Yang paku tertutup, kalau dari terlihatnya sih dia tidak terlalu berkarat, tapi sudah mulai terjadi perkaratan, cukup sudah mulai banyak juga. Air matang di hari keempat ini nggak terlalu banyak beda dengan sebelumnya, cuman itu terjadi pertebalan dan mulai merata ke bagian samping. Air mentah semakin tebal dan bagian bawahnya kalau tidak terlihat di kamera itu semakin tebal juga. Cuka di sini kalau dari terlihat mata sih tidak terlalu berkarat, tapi dia menghitam ya. Kemudian untuk air garam dia semakin tebal pada permukaan paku, terjadi perkaratan atau penumpukan seperti kotoran. Yang minyak masih sama, tidak terjadi perkaratan. Itu saja yang bisa saya laporkan di hari keempat. Terima kasih. Baik teman-teman, kita tiba di report hari terakhir, hari kelima terhadap percobaan korosif pada paku besi. Pertama, untuk paku terbuka di hari kelima akhirnya menunjukkan sisi perkaratan yang cukup banyak. Paku tertutup juga terjadi perkaratan, tapi tidak separah yang paku terbuka. Untuk paku yang direndam dengan air matang, terjadi perkaratan yang di akhirnya cukup rata, tapi tipis karena perbandingannya dengan air mentah. Di sana terjadi penumpukan perkaratan yang cukup tebal sampai itu sedikit membercak di dinding pada botol. Air garam terjadi penumpukan yang sangat banyak pada paku tersebut, bahkan lebih tebal daripada yang air mentah. Kemudian untuk yang air cuka, di akhirnya tidak terjadi penumpukan partikel perkaratan, tapi terjadi penghitaman pada paku tersebut. Kalau dari warnanya kurang jelas juga itu terjadi perkaratan atau
penghitaman, kurang terlihat. Untuk yang minyak tidak terjadi apa-apa, hanya saja minyaknya menjadi semakin encer. Tapi fokus utamanya pada pakunya tidak terlalu berkarat, ada sedikit berkarat, cuman sedikit. Tapi dia kalau dari warna juga terjadi penghitaman. Begitu. Itu saja yang bisa saya laporkan di hari terakhir. Terima kasih. Halo semuanya, jadi di sini saya akan menjelaskan proses korosi pada air matang dan pada air mentah. Pertama ada perbedaan yang kami amati, itu proses korosi lebih cepat pada air mentah. Nah, ada dua faktor yang menyebabkan hal tersebut. Yang pertama itu faktor kandungan oksigen yang terlarut, kemudian yang kedua ada faktor kandungan mineral dan zat lainnya. Pada air mentah, proses korosi itu lebih cepat dikarenakan pada air mentah itu lebih banyak kandungan oksigen terlarutnya, kemudian juga lebih banyak kandungan mineral dan zat lainnya seperti garam dan ion, sehingga mempercepat proses korosi yang pada air mentah. Karena oksigen juga suatu faktor penyebab korosi dan air mentah memiliki oksigen yang lebih banyak pada air matang, sehingga air mentah mengalami korosi yang lebih cepat. Untuk yang air matang itu lebih lambat daripada air matang juga karena kandungan oksigennya lebih sedikit daripada air mentah. Sekian, terima kasih. Oke, lanjut di sini kita ada cuka. Buat cuka sendiri kondisinya di sini airnya menjadi lebih coklat atau lebih oranye, warnanya seperti teh. Untuk di sini dia ada endapan oksigen, ada gelembung-gelembung atau embun-embunnya di bawah-bawah gelasnya. Lalu di sini untuk pakunya sendiri tidak ada karat, dia bersih. Lalu untuk sifatnya cuka sendiri, pH rendah yang melarutkan karet sehingga meminimalisir perkaratan, tetapi terjadi sedikit pengikisan. Jadi di sini pakunya tidak berkarat karena dikikis oleh cukanya, dan cukanya melarutkan logam dari karet tersebut. Dan oksigennya di sini ditangkap lalu diendap ke bawah gelas. Baik, saya akan menambahkan penjelasan dari rekan saya. Jadi pada dasarnya paku yang direndam dengan larutan cuka itu sebenarnya terjadi perkaratan, tetapi pada paku tersebut tidak terlalu terlihat perkaratannya karena dilarutkan oleh cuka tersebut. Oleh karena itu terjadi pengikisan pada paku sedikit demi sedikit atau perlahan-lahan. Yang kedua adalah minyak. Paku yang direndam oleh minyak itu tidak mengalami perkaratan sedikit pun karena tingkat kepadatan dari molekul minyak yang lebih rapat dibandingkan air. Hal ini mencegah masuknya air maupun oksigen ke dalam minyak yang menjadi faktor utama dalam terjadinya perkaratan. Halo semuanya, saya Klanis. Di sini saya akan menjelaskan proses korosi antara paku terbuka dan paku tertutup. Untuk paku terbuka, paparan O2 juga dapat mempercepat terjadinya korosi pada paku. Paparan oksigen dapat menyebabkan pengaratan pada permukaan paku. Lalu untuk paku yang tertutup, karena berbeda dengan paku yang terbuka, paku tertutup jarang terkena suhu ruang dan kelembapan ruangan yang akan menghasilkan terjadinya sedikit pengaratan pada paku. Sekian, terima kasih. Di sini saya memiliki paku yang dimasukkan ke dalam wadah yang berisi CaCl2. Tetapi kami mengalami kesalahan karena kami menambahkan air ke dalam wadah yang berisi CaCl2 ini yang seharusnya tidak diisi air. Kemudian kami memiliki air garam yang di dalamnya ada paku. Nah, di sini tuh sudah terlihat adanya banyak perkaratan. Ini dikarenakan paku di dalam air garam ini cepat korosinya karena Cl- dari NaCl itu mempercepat reaksi antara besi Fe dan oksigen. Dan ini yang menjadikannya banyak endapan di bawahnya. Ini endapan dari perkaratannya. Cukup sekian, terima kasih. Baik, saya akan membantu mengklarifikasikan tentang kesalahan teknis pada CaCl pada praktek perkaratan
paku dengan CaCl. Kami melakukan kesalahan yakni melarutkan CaCl ke dalam air yang seharusnya paku itu diletakkan di dalam gelas, kemudian serbuk CaCl-nya dibiarkan di dasar pada wadah tersebut, jadi tidak direndam dengan air. Secara logika dan teori, CaCl ini memiliki sifat menyerap kelembapan, jadi nanti CaCl-nya akan menjadi agak basah. Jadi seharusnya paku tersebut tetap berkarat tapi lebih lambat dan tidak banyak, karena CaCl mampu mengikat kelembapan ruangan. Saya Andra, kali ini saya akan menyimpulkan dari hasil laporan yang telah disampaikan oleh teman-teman saya. Yang dapat saya simpulkan adalah untuk menyebabkan suatu besi lebih cepat dan mudah korosif atau berkarat dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah yang pertama pH, kedua adalah kadar oksigen maupun oksigen terlarut, kedua adalah air, keempat adalah suhu, kelima kadar mineral, garam, dan zat-zat lainnya. Hal itu menyebabkan beberapa percobaan paku ini memiliki perbedaan. Namun yang sangat menarik untuk saya sendiri, pertama minyak sendiri di sini sifatnya dia memiliki kepadatan kerapatan molekul yang lebih rapat dibandingkan air, sehingga air dan oksigen itu sangat susah untuk bercampur dengan minyak. Artinya untuk mencegah perkaratan dapat kita lakukan dengan melapisi besi dengan zat ataupun cairan yang dapat mencegah terjadinya perkaratan. Yang kedua, untuk mencegah perkaratan kita dapat menyimpannya di ruangan yang lebih kedap dari paparan oksigen dan air secara langsung. Hal ini dibuktikan dari paku yang tertutup mengalami perkaratan cuma sedikit dan lebih lama. Baik teman-teman, itu saja yang bisa kelompok kami sajikan mengenai percobaan korosif pada paku besi. Apabila ada kesalahan dan buruk dalam menyampaikan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Kami kelompok Merjosari mengucapkan terima kasih telah menyaksikan. Tepuk Merjosari. Merjosari.